Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Amalia dengan NIM 221101090026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk pemenuhan ulangan tengah semester mata kuliah studi hadis dan pendidikan hadis tarbawi. Yang pertama ialah hadis yang di atas yang berupa kata permulaan matan, yaitu man salaka thoriqal yaltamis fihi alim sahallallahu lahu thoriqa ilah jannati wa in almal tikatu la tukfu ajri ridho litolibil ilmi. Yang kedua yaitu kata muhraj dari hadis di atas ialah Ibnu Majah. Yang ketiga, sanad pertama di hadis di atas ialah Abu Darda. Hadis di atas termasuk jenis hadis kauliyah, dan pesan yang terkandung di dalam hadis ialah menuntut ilmu bukan hanya alasan ingin masuk surga, tetapi untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dengan catatan harus dengan penuh ikhlasan untuk menuntut ilmu. Baik, soal yang nomor 2 ialah bagaimana syarat sebuah hadis yang dikategorikan sebagai hadis sahih dan berikan contohnya. Yang pertama, syarat sebuah hadis sahih yaitu sanadnya bersambung. Nah, sanad bersambung ini tiap-tiap rawi atau periwayatan hadis dari rawi lain benar-benar mengambil hadis secara langsung dari orang di atasnya, dari sejak awal sanad sampai akhir sanad. Yang kedua ialah periwayatan dalam sanad bersifat adil. Yang dimaksud itu artinya tiap-tiap rawi harus terdiri dari orang muslim dan bersifat adil, sehat akal, tidak fasik, dan tidak pula jelek kepribadiannya. Yang ketiga yaitu periwayat dalam sanad bersifat dabit. Nah, yang bersifat dobit ini diartikan sebagai seorang perawi harus sempurna hafalannya. Nah, dabit itu bisa disebut dengan hafalan, dan di mana dabit itu mempunyai dua jenis, yaitu dabit sadar dan dabit kitab. Yang keempat yaitu tidak ada hadis yang janggal atau tidak adanya syadz. Nah, syadz ini adalah riwayat orang yang sikoh menyelisih periwayatan orang yang lebih sikoh. Jadi hadisnya tidak bertentangan dengan periwayatan yang lebih baik kualitasnya. Yang kelima ialah hadis yang tidak cacat, di mana hadis itu tidak ada cacat, yakni suatu sebab yang tertutup dan tersembunyi yang dapat mencederai kesahihan hadis, sementara dohirnya selamat dari cacat. Yang selanjutnya yaitu contoh hadis sahih, dan di gambar tersebut terdapat hadis dari Sal bin Sa'ad Asyadi. Ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tempat cemeti di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berpagi hari atau bersore hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan hadis sahih, dan dibilang hadis sahih karena pada perawinya yaitu Sal bin Sa'ad Asaidi. Ia mendengarkan langsung, bukan
mendengarkan dari orang lain, tapi ia langsung mendengarkan dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Baik, soal yang nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Baik, sebelumnya saya jelaskan hadis maudhu itu apa. Hadis maudhu merupakan hadis palsu karena dibuat-buat oleh seseorang seolah-olah Rasulullah yang menyampaikannya. Hal serupa juga dikatakan oleh M. Aja Al-Khatib. Menurutnya, hadis yang disandarkan pada Rasulullah itu tidak pernah disabdakan, dilakukan, bahkan ditetapkan oleh Rasul. Ahmad Amin berpendapat bahwa hadis maudhu sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ia meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan dengan tegas apabila ada yang membuat berita palsu menggunakan namanya, maka ia akan menjadi penghuni surga. Namun pendapat ini tidak memiliki landasan bukti yang konkret. Sementara itu, mayoritas ulama percaya bahwa hadis maudhu mulai muncul setelah tahun 40 Hijriah, tepatnya setelah terjadi perselisihan antara Khalifah Ali bin Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah permasalahan tersebut, berbagai aliran keagamaan dan politik mulai berkembang. Hal ini mempengaruhi banyaknya hadis tentang keutamaan khalifah dan pengukuhan atas kelompok politik dan aliran keagamaan tertentu. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor penyebab munculnya hadis ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu motif politik. Motif politik ini terjadi setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Terjadi perpecahan umat Islam yang menyebabkan lahirnya kelompok pendukung pihak politik tertentu. Mereka memalsukan hadis untuk menjatuhkan lawannya dan mendukung kelompoknya sendiri. Akan tetapi lama-kelamaan mereka mulai terdorong untuk memalsukan hadis untuk menjatuhkan satu sama lain. Yang kedua yaitu usaha dari musuh Islam, yaitu kaum Zindik. Kaum Zindik itu salah satu musuh Islam yang membenci agama Islam, termasuk dalam urusan pemerintahan. Yang ketiga yaitu perbedaan ras, fanatisme, suku, negara, dan imam. Berbagai golongan mulai muncul dan berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka yang lebih kuat dan memiliki pemimpin yang lebih baik dari golongan lainnya dengan memasukkan hadis. Selain itu, adanya perpindahan pusat pemerintahan Islam juga mendorong kaum fanatik untuk melebih-lebihkan tempat atau imam mereka. Baik, saya lanjutkan soal yang nomor 4 yaitu biografi perawi hadis, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik ini berasal dari suku Bani Najjar yang tinggal di Madinah dan merupakan anak dari Ummu Sulaim. Nama panggilan yaitu kunyah. Ia adalah Abu Hamzah. Sejak kecil dia melayani keperluan Nabi Muhammad SAW, sehingga selalu membersamai Rasulullah. Dengan selalu bersama Rasulullah, dia menghafalkan banyak hadis. Ketika Nabi tiba di Madinah pada 622, Ibu Anas ini menghadiahkan kepada Nabi sebagai pelayannya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Hijriah, Anas berpartisipasi dalam perang penaklukan. Anas bin Malik adalah sahabat yang terakhir meninggal di Basrah, sedangkan sahabat yang terakhir meninggal secara umum adalah Abu Tufail. Anas bin Malik berdikmat dengan Nabi semasa dia masih kecil. Dia berdikmat dengan Nabi selama 10 tahun. Nabi juga selalu mendampingi Anas bin Malik untuk memberi petunjuk
ajar pada Anas. Seperti dalam memulakan makan, Nabi perintahkan Anas supaya membaca doa mengambil makanan yang berada di hadapan dahulu. Begitupun Nabi mengajarkan Anas bin Malik. Baik, soal yang nomor 5 yaitu sini saya mencari hadis yang tentang pendidikan. Dan di sini saya mengambil hadis Al-Bukhari nomor 2789, di mana pada layar tersebut telah bercerita kepada kami Ali bin Abdullah, telah bercerita kepada kami Sufyan bin Uyainah, telah bercerita kepada kami Salih bin Hayy Abu Hasan berkata, aku mendengar Asi Saubi berkata, telah ia bercerita kepadaku Abu Burdah bahwa dia mendengar bapaknya dari Nabi yang bersabda, ada 3 kelompok manusia yang akan diberi pahala 2 kali. Yang pertama, seorang laki-laki yang memiliki seorang budak wanita di mana dia mengajarinya dengan pengajaran yang lebih baik, kemudian mendidik dengan pendidikan yang baik, lalu dia membebaskannya kemudian menikahinya. Maka bagi orang ini mendapatkan 2 pahala. Yang kedua yaitu mukmin dari kalangan ahlul kitab, di mana sebelum dia adalah orang yang beriman, kemudian dia beriman kepada Nabi, maka baginya 2 pahala. Dan yang ketiga ialah seorang budak yang menunaikan hak Allah dan juga setia kepada tuannya. Kemudian As-Syabi berkata, aku berikan dia kepadamu tanpa imbalan sedikit pun. Orang-orang yang diberikannya itu adalah seorang yang sedang menempuh perjalanan menunjukkan Madinah dalam keadaan yang sangat lemah. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.